Hai Sobat Cendekia Muda. Oke, di sini kita bakal mengulik sebuah podcast di mana podcast ini berisi tentang peninggalan sejarah yang ada di Jawa Timur. Oke, bersama saya Nazazkia Nabila dan saya Lizain Azizia, dan di sini bersama Bapak Khotim Asom. Nah, beliau ini adalah seseorang yang berperan dalam peninggalan atau sebuah peninggalan di Jember, yakni Masjid Sunan Kalijaga yang tepatnya berdiri di sebelah Dalem Mbah Muhid. Langsung saja pertanyaannya, menurut Bapak, sosok Mbah Muhid itu seperti apa dalam masyarakat, dalam kiprahnya beliau di NU? Kalau melihat dari biografi beliau itu adalah di Jember ini salah satu dari murid Hatur Syekh Hasyim Asy'ari bersama Kiai Pondok Kencong, Kiai Johari Kencong. Beliau itu dan seangkatan pula dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Penerus Pondok Astra Siddiq putra dari Mbah Siddiq. Ya, Mbah Yai, saya manggilnya Mbah Muhid Muzadi karena beliau alumni Tubuh Ireng, maka kiprah beliau sangat dominan banget dalam ini. Bagi beliau, kalau diajak bicara NU, beliau kalau sakit menjadi sehat. Soal itu. Dan kiprahnya beliau ternyata beliau luar biasa, walaupun beliau tidak punya pondok, tapi beliau dipanggil kiai karena keilmuannya yang mumpuni banget. Saya sejak lama sudah berkenalan dengan beliau. Waktu kurang lebih tahun 1982 saya kuliah di UNAI Jember itu, dan saya tinggal di sana saat peninggalan beliau sekarang berupa Masjid Sunan Kalijogo itu dulu berupa langgar atau musola merupakan wakaf dari Pak Dadu khusus. Pak Dadu itu beliau orang Pemkab yang punya tanah itu, akhirnya diwakafkan. Dan setelah dikelola oleh Mbah Muhid, kemudian Mbah Muhid mengajak relasi-relasinya, antara lain Bapak Haji Bayoudin almarhum, beliau dosen UNED, untuk mengelola langgar itu. Setelah itu, sejak dari langgar itu saya sudah ada di sana, dan saya menjadi semacam salah satu murid beliau yang dibasari untuk mengelola mengelola untuk mempopulerkan langgar itu menjadi tempat untuk pendidikan anak. Kalau dulu belum ada TPG, sana sudah dimulai TPG. Anak-anak SD yang ngajinya itu setelah zuhur dan sholat asar berjamaah, nanti berakhir menjelang maghrib. Nah, setelah kondisi langgar Sunan Kalijogo waktu itu masih berlanggar semakin bagus, akhirnya dirubah menjadi alih fungsi menjadi masjid, yaitu Masjid Sunan Kalijogo. Lalu setelah menjadi Masjid Sunan Kalijogo, disinilah maka kiprah Masjid Sunan Kalijogo akhirnya sekarang ke arah ke mahasiswa. Artinya banyak dipakai oleh Kidungan, terutama anak-anak teman-teman PMI itu untuk melakukan macam kegiatan di sana, dan seterusnya, termasuk juga seminar dan lain sebagainya. Untuk Mbah sendiri, bagi saya beliau adalah sosok panutan yang luar biasa. Beliau kalau pidato yang saya lihat itu adalah kalau berbicara tentang NU itu luar biasa, istilahnya wis ngelontok. Ya mulai supaya ngelontok lah dari awal sampai akhir. Beliau sangat bagus dan komitmen luar biasa. Jadi saat beliau sedang sakit di Malang, saya ke sana di Malang, di pondoknya Mbah Yai Hasyim Muzadi, adiknya Mbah Muhid. Beliau langsung ketemu saya, terasa sehat. Biasanya terlentang itu langsung duduk seperti itu. Dan saya sendiri pernah diajak ngobrol beliau secara pribadi begini, aku ini jarene Gus Dur iki waline Jember. Waline Jember, Gus Dur malah bilang seperti itu. Di Gus Dur itu waline Jember ya Mbah Muhid kuwi. Sementara Mbah Muhid mengatakan Gus Dur itu ya wali. Wali ketemu wali. Ya, cuma akhirnya saya begini. Saya secara diam-diam menyelidiki betul apa sebenarnya rahasia beliau sukses seperti itu. Pertama adalah ketawaduan beliau, keikhlasan tanpa pamrih. Yang kedua, beliau itu
sangat hati-hati banget untuk tidak menonjolkan keilmuannya dalam arti memamerkan. Tapi beliau juga menerima tamu siapa saja yang datang ke situ. Tidak pilih-pilih dalam arti itu sing pejabat enggak. Dan yang ini contoh sosok beliau yang perlu saya telah adalah beliau tuh putra-putrinya banyak. Tapi beliau tuh yang anak-anak itu sukses semua. Apa rahasianya? Beliau tidak pernah menyuruh sinau, tapi aku ki mesti maca buku. Jadi anakku ndelok aku maca buku, akhirnya anakku maca. Jadi istilah itu apa? Saya itu menjadi cermin. Al mukminu mir'atul mukmin. Jadi wong mukmin itu kata beliau pocone wong mukmin. Poco itu berarti apa ya? Jadi kita akan memantul sendiri. Terus itu yang antara lain tentang itu. Kemudian kalau diundang siapa saja beliau juga mengundang itu. Dan akhirnya beliau terkenal pernah juga menjadi pengurus Suriah PBNU. Beliau kan memang rumahnya di Jember, apa Aslinya Tuban. asli Tuban. Terus Bangilan Tuban. Dan istrinya dari Jogja. Nah ini yang agak aneh. Orang ribut NU Muhammadiyah, saya sudah menyatukan NU dan Muhammadiyah karena istri saya itu adalah Muhammadiyah. Saya adalah sehingga istrinya Mbak itu memang dari unsur Muhammadiyah juga sana. Akhirnya menjadi tokoh muslimah. Nah itu adalah salah satu solusi. Kenapa ribut-ribut NU Muhammadiyah? Saya sudah menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam arti satu keluarga. Nah itu. Nah beliau aslinya ke sana. Mau pindah ke Jember kan menjadi pegawai negeri. Itu beliau itu kan dulu beliau itu pernah menjadi Jember itu dulu IAIN, sekarang UIN. Dulunya itu kan masih SP IAIN. Waktu itu SP itu sekolah persiapan. Kemudian itu menjadi IAIN cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel cabang Jember apa gitu, cabang Surabaya dari Jember itu. Beliau salah satu pernah menjadi pengurus juga di sana, menjadi wakil dekan. Kemudian setelah IAIN SPIN berubah menjadi setain, kemudian beliau terakhir malah menjadi kepala definitif Madrasah Aliyah Asri Jember. Aliyah Jember di Jember Sarangsari itu. Jadi beliau itu terakhir sampai pensiun di situ. Jadi beliau itu PNS. Pernah juga beliau menjadi sekda di Tuban, sekretaris daerah zamannya 55 itu. Itu pun ada yang berkesan bagi saya, antara lain saat beliau dari sekitar kan jadi pejabat kan diantar jemput oleh mobil dinas itu. Waktu beliau masuk ke Pendopo Kota itu dibukakan pintu oleh petugasnya, aku hormati itu. Beliau turun pada petugasnya, kamu menghormati siapa? Saya menghormati sekda. Hormatilah saya sebagai mukmin muzaki, jangan menghormati saya sebagai sekda. Coba apa ini maknanya? Memanusiakan manusia, jangan melihat jabatannya. Nah sekarang kan banyak kan orangnya yang ingin dimuliakan karena jabatannya. Setelah nggak jadi pejabat jadi post power syndrome, makanya ya cenderung ingin dihormati. Itu antara lain yang saya jadi itu beliau itu aslinya bukan Jember tapi dari Bangilan. Ikatan pendidikan gitu. Karena dan juga jadi itu dari sekda di sana. Jadi orang berbobot lah waktu itu, karena zaman semuanya jadi sekda kan sudah zamannya Pak Karno dulu. Hebat banget. Jadi apalagi Punten nggih menawi loncat-loncat nih. tidak apa-apa nanti dianu sendiri. Kalau kan niku mulai langgar dari masjid. Niku ada apa? Kayak ini menyimbolkan ini, bangunan ini menyimbolkan ini, wonten mboten? Maksudnya kayak pengimaman dibentuk kayak gini untuk menunjukkan apa? Kalau itu saya kurang tahu persis, cuma dulunya itu begini yang sempat saya untuk sejarahnya. Beliau kan rumahnya dulunya sebelah selatannya masjid itu. Sebelah selatan sekarang sebagai notaris itu. Sebelah masjid kan gang itu kan sebelah gang kan notaris. Gitu. Itu dulu rumahnya beliau di situ. Ya cuma begini, beliau itu sempat beliau itu mudah percaya pada orang. Salah satu seorang pemborong, nggak saya sebutkan namanya, itu meminjam sertifikat rumah beliau.
beliau kan pemborong, yang minjam untuk memborong, dan beliau aktivis partai, salah satu partai juga. Dan dilalah dipakai untuk dijaminkan di ya, pemborongnya bangkrut. Karena bangkrut maka otomatis rumahnya mau disita. Kan Mbak Mukit kan kaget, ya kok disita, gimana ini kan rumah, iya karena ini nggak diangsur, mestinya kan angsur. Akhirnya oleh Mbak Mukit, ya sudah, rumah ini saya jual, dan nanti apa itu namanya, untuk nyaur tadi itu, karena lebihnya terus dipakai bangun rumah yang sekarang ini. Rumah putarannya masjid itu. Sehingga saya tidak tahu persis bagaimana ini berarti ini itu dulu yang di pasar adalah Pak Bayu Paton. Bayu Paton itu yang saya katakan dulu dosen UNED, dosen agama UNED itu. Jadi saya nggak tahu persis tujuannya kalau ini kok seperti ini tidak, saya nggak tahu persis karena saya kan waktu itu kan masih mahasiswa, ya belum terlibat masalah pembangunan. Nah, itu intinya begitu. Jadi dulu itu sampai beliau sempat tanya ke Mbah Yaya Mas Siddiq, boleh enggak saya itu tinggal di tanah wakaf? Lho awakmu panceni sebagai pengelola ya enggak apa-apa. Nah, akhirnya sisa uang dari mengembalikan uang penjaminan di bank itu akhirnya untuk bangun jadi rumah itu. Jadi rumah beliau itu dibangun, masjid sudah jadi kayak gitu. Itu kalau saya maaf tidak tahu persis tentang kenapa ini begini. Yang dulu yang jelas itu dipasrahkan kepada Pak Bayu Paton semacam pencari dana, semacam pencari tukang dan sebagainya. Itu mungkin selera aja, insya Allah tanpa ada filosofi yang jelas. Nah, cuma kalau nama ini saya agak tahu. Namanya kan aneh, biasa kan masjid namanya kan Ar-Raudhah, itu nama Sunan Kalijogo. Beliau kagum terhadap perjuangan Sunan Kalijogo. Yang apa? Merakyat, yang bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Dan beliau kayaknya salah satu tokoh idolanya adalah Sunan Kalijogo. Dulu itu makanya disebut Sunan Kalijogo. Dan ada lagi nih sebentar kaitannya dengan utang dulu. Lah dulu saat beliau di uang sertifikat jadi zaman itu suruh Mbah nggak digugat saja Mbah, pengusaha yang pinjamkan dengan oleh tak gugat koyo di budaya ngapusi uang meneh ben aku sing ngapusi. Terus berarti ya no penjenengan itu enggak, itu urusan itu jadi nanti aku akan tetap karena aku tagih dia. Ya sudah diam, padahal temannya kan bos-bos. Sebenarnya bosnya dia bisa, tapi dia tidak ingin nanti orang itu cari utang lagi, nanti orang lain dihapusi, biar aku aja sehingga coba prinsip kayak gini. Nah, ini kadang-kadang sekarang, oh ini hak saya, ini beliau tidak seperti itu. Ya itu sing akhirnya sing wong nom dosen-dosen UNED itu ya sudah, itu loh kita hormati beliau, prinsip. Ya itu. Kula niku sempet mireng. Kalau nopo Masjid Al Istiqomah niku polisi gadane polisi niku tirose nggih niku. Napa Mbak Muhid nggih berperan teng pemberian nama nopo? Itu sangat mungkin karena dulu beliau juga menjadi anggota badan di UNED. Waktu itu kan pendirian Politeknik itu kan terkait dengan UNED. Badan saya lupa namanya, badan pertimbangan istilah itu, macam dewan penyantun atau apa itu beliau sangat mungkin. Saya tukang rata persis kalau tentang itu, tapi kalau iya mungkin sangat mungkin. Cuma saya nggak tahu persis lihat, tapi dulu pernah beliau saat awal berdirinya Poltek itu kan dulu kan bergabung dengan UNED, artinya bukan bergabung tapi didamping oleh UNED. Akhirnya kan sekarang berdiri sendiri. Itu sangat mungkin juga. Termasuk ini yang sangat adalah ini justru masjid Taman Kampus. Taman Kampus itu di perumahan, yaitu ke Poltek itu ke timur, terus ke perempatan itu ke kiri kan ada Taman perumahan di sana. Taman Kampus itu justru di situ itu dulu yang ambil peran juga Mbak Mufi di sana, masuk pengelola. Dan saya juga meneruskan di sana dan menjadi wakil di Taman Kampus. Ya ada jaringan-jaringan sosial kayak gitulah. Selain Mbak Muhid
kok beliau teng NU di niku napa ulama Jember kan nama nggih ulama Jember namung Mbah Muhid mawon yang di NU maksudnya nggih kan Seangkatan beliau. nggih angkatan beliau. Ya Mas itu gitu. Ya Mas itu kan jadi apa? niku Mbak Mas itu. Ya iya nek Mbah Sidik. Gitu. Sama nunggu Kiai Mas Sidik punya bapak namanya Mbah Sidik, makamnya di Condro. Aslinya aslinya Lasem. Duluran Gus Bah. Oh nggih nggih. Enggak, Gus Bah itu panggil Gus Wijon Mbah. Di Lasem Jawa Tengah. Jadi dari sana yang Mbah Sidik beliau ke sini terus menyebarkan Islam di sini, termasuk punya putra namanya Kiai Ahmad Sidik itu. Kiai Ahmad Sidik punya anak Gus Wijon wakil Bupati. Gitu. Ya seangkatan beliau Mbah Sidik. Itu tadi Mbah Ahmad, bukan Mbah Sidik, Mbah Ahmad Sidik, seangkatan beliau, ya Muhammad Mujadi dan ya Jauri Asuniah Kencong. Kan juga keturunan dari Lasem, Jawa Tengah. Dari Jauri itu. Juari itu. Ini kalau kita niki ngeten pas pertama niku kula tugas niki saya nang Banyuwangi ngoten niki semerape teng Banyuwangi terus mantan niku di dipatosi Mbah Muhid sapa saya kula niku kok mboten asing ngoten lho kula searching teng Google lho Mbah Muhid iki teng mriki ta kula kinten nggih teng mriko nggih koyo napa nggih teng sarang teng mriko lah ternyata asli ini beliau teng mriko teng Tuban namun kan tugas pendidikan ono teng mriki walah pernah jadi kepala ya pernah dulu jadi istilah beliau itu nggak asing dari IAIN dulunya IAIN sekarang jadi WIN masuk pendiri waktu itu pendirinya kan termasuk Mbak Mukit itu yang pengelola awal saat itu dipegang oleh Mbak Kiai dan beliau Mbak Mukit masuk wakilnya kalau sekarang ya wakil rektor lah kalau beliau justru yang aneh itu adalah gelar kiainya beliau itu diberikan oleh menteri ya. Terus gue gampangnya ben jadi pengelola gelar kiai zaman dulu gelar itu yang penting kan kiai beliau gelarnya hanya BA Sarjana Muda tapi waktu itu bukan hanya sudah lumayan bukan S1 supaya bisa mengelola IAIN waktu IAIN Jember itu beliau jadi kalau ngelawai itu saya itu satunya kiai yang punya SK itu ya saya ini. Ini dari Menteri Agama itu saya. Gelarnya diparingin kiai itu biar mandi kan di Jember itu kiai kan cocok. Karena satunya adalah kiai. Kelas baik dari masjid, keturunan masjid yang pegang. Jadi intinya salah satu yang harus kita ketahui adalah UIN itu adalah tidak lepas dari keluarga masjid. Jasa mereka termasuk Mbah Yai mungkin bisa. Ya itu benar seperti ini saya setuju tapi sama menurut seperti ini ya jangan sampai ini tuh udah punah siapa lagi yang akan melestarikan peninggalan seperti beliau peran beliau di ANU di masyarakat itu yang saya maksud belum ini saya terima kasih lah anak-anak muda bisa dari KPI ini saya berharap nanti akan ide baru tentang pelestarian ini ya dan meneruskan bukan hanya meneruskan yang ojo hanya sana yang berkaitan dengan ekonomi saja enggak tapi ya itu penting cuma kita kan siapa lagi lah anak-anak muda kalau kayak saya ini kan usia saya sudah 60 lebih kan saya hanya berpikir tapi kalau saya kan masih bisa mengaktualisasikan lebih maksimal lagi sampai bisa dalam bentuk jadi hal yang kecil bisa dikelola dengan profesional bisa menjadi bagus bisa saja bahannya besar tidak bisa keluar menjadi hancur ya kan lah maksudnya kan ya lanjut dengan berarti umur pinten nggih pas niku pas ya saya waktu kuliah saya kan mulai 82 saya bergabung dengan itu 83 berarti saya mahasiswa saya kelahiran 62 Mbak sama anak sendiri 62 ke 82 itu berapa tahun? 40 saya mulai kuliah 82 berarti niku umurnya Mbak Muhid Mbak Muhid kelahiran 25 sama dengan Mbak Kiai Sidik bareng harus kelahiran NU
Ya memang sekelas dengan Kiai Ahmad Siddiq ya, termasuk sepuh beliau. Artinya wafatnya kan beberapa tahun yang lalu. Kalau Mbah Yai Ahmad Siddiq kan wafatnya kan beliau masih umur berapa? Masih muda, masih muda. Nah ternyata begini, Mbah Yai Ahmad Siddiq kan terkenal apanya yang Anda tahu? Pencetus penerimaan asas tunggal Pancasila. Dulu kan asas tunggal Pancasila kan diterima oleh ormas-ormas Islam, termasuk NU itu yang pertama menerima itu tahun 8. Itu siapa? Yang mencetuskan adalah Kiai Ahmad Siddiq. Tapi yang menulis makalahnya Mbah Mukid. Jadi Mbah Mukid menangkap ide-ide yang Kiai Ahmad Siddiq dituliskan. Jadi makalah yang dibacakan oleh Kiai Ahmad Siddiq di hadapan Munas dan Muktamar NU yang dihadiri oleh Pak Harto itu adalah bikinannya Mbah Mukid Muzadi. Niki mungkin yang terakhir nih. Kan kula nggih niku baca-baca teng Google niku beliau sakit teng Malang. Ya di Al-Hikam. Nah, niku ada apa kok teng Malang nopo dugi Jember memang pengobatan sing apik teng Malang nopo cukup teng nggih terus di makam-makam. Karena di Malang kan anaknya di sana. Anaknya Mbah Mukid yang perempuan Mbak Ida itu mendapat ponakannya sendiri, dan ponakannya itu kan ya masih adiknya Mbah Mukid itu menjadi pengasuh di Al-Hikam Kiai Hasyim Muzadi tangan kanannya lah, dan punya rumah di sana, sehingga Mbah Mukid dirawat oleh putrinya sendiri ya, dimilih di sana sampai beliau wafat atau coba gitu. Ya saya sempat ke sana juga. Jadi mana saya sampai sunung tak datang sebelum beliau. Tapi terus pulang lagi ke Jember. Niku Karena anak perempuan. Dan di sana juga ada anak laki-lakinya, di sana 3 anaknya. Anak lakinya 2, waktu di Malang anak perempuannya 1. Itu kira-kira yang ganti lah seperti itu kan. Ya anak di Jember ya, cuma di Jember anak Mbak Eti itu juga ada di Jember. Nah, dia yang dicocoki ya, cocok-cocokan lah. Itu mbaknya Mbak Alfian. Nah, sampai sekarang di Malang. Itu. Iya, kan punya adiknya Mbak Hasyim Muzadi yang dulu pernah jadi ketua PBNU itu adik ke-5. Mungkin berapa bersaudara, itu termasuk banyak saudara. Memang Mbak Hasyim Muzadi ketua PBNU 2 periode itu kan, tahu saya. Itu adiknya Mbak Mukid yang dulu pernah nyalon wakil presiden sama Megawati dulu. Itu punya pondok di Malang dan punya pondok di Jakarta aja 2 pondok. Tapi beliau wafatnya di Malang, di makamnya di Jakarta Kiai Hasyim Muzadi. Secara kekeluargaan dengan Kiai Hasyim Muzadi memang begitu, tapi beliau juga memang mumpuni untuk jadikan pengurus Suriah PBN. Kenalannya luar biasa. Dan yang aneh lagi dulu saat peresmian oleh Gus Dur peresmian PKB, semua kiai-kiai itu celonoan. Sing sarungan tok Mbah Mukid. Akhirnya Mbah Mukid sudah membacakan deklarasi pendirian PKB. Mbah Mukid boleh kiai datang deh sarungan, ternyata kiai boleh PKB kiai itu celonoan, sing sarungan Mbah Mukid tok. Allah itu percaya oleh Gus Dur. Beliau ya Gus Dur akrab banget dengan Mbah Mukid. Deklarasi pendirian PKB itu yang membacakan adalah Mbah Mukid. Sampai segitunya. Karena apa datanya dengan Gus Dur, beliau kan cucunya Mbah Hasyim Asy'ari Asy'ari, gurunya Mbah Mukid. Jadi kalau itu mengacu kepada ta'limul muta'alim adalah keturunan duriannya guru itu harus tetap dihormati oleh thalib, oleh pencari ilmu. Itu yang kadang-kadang kita tuh kadang kalau guru nelali anak itu dicuekin. Ya itu begitu. Kalau ya jadi itu antara yang bisa sebenarnya, nanti kalau seandainya sampai bisa komunikasi. Tapi ini kan masih tugas kecilnya, barangkali nanti itu menjadi penelitian dalam bisa saja. Insyaallah. Untuk jadikan skripsi misalnya atau apalah karang-karang apa saya
saya sangat berharap seperti itu. Artikel-artikel atau jurnal apa saja lah yang bisa dituangkan dalam bentuk tulisan dikelola dikelola menjadi yang secara profesional sesuai dengan keilmuan. Karena kan kalau saya kan nggak punya keilmuan KPI-nya, saya nggak tahu. Saya kan alumni UNED S1-nya, S2 saya di Istanbul. Saya sekarang mengajar di ajaran ya program MKU mata beliau ya buat kan niki makam beliau kan bulan nggih kali niku kali kanggoning nggih. Niku wasiat nopo cuma di dados tunggal ngoten. Wasiat nopo? Itu begini, memang di situ makam itu kan memang itu perjuangan beliau di belakangnya KB itu kan. Dan dulu beliau itu pernah sebelum beliau wafat pernah didatangi oleh Yai putranya Yai Kusadit Kencong sama Rawasil Berbering itu harus bilang Mbak Yai nanti jenengan dimakamaken teng Sukowono saja. Enggak, saya dimakamkan di sini aja bersama istri. Beliau tidak mau dimakamkan di sana. Ditawari itu beringat nih Sukowono kan pondok besar itu. Beliau tidak mau. Itu menunjukkan balik kesederhanaan lagi di situ. Nah itu loh nggih niku nggih sempat kalau wingi. Nggih makame. Nggih. Sama satu makam Banda. Nggih sampun mriko kula sampun Iya. sowan sampunan. Terus niku kan wonten nggih sebuah pondok napa TPK nggih teng mriku niku kan Yayasan mlebet apa? yayasan ngoten kan. Saderenge mlebet kan sebelah mriki iya. niku kula niku. Mbak, makamnya Mbak Muhid pundi ya? Oh Yai Muhid di belakang. Iya, Di belakang di pundi? Kan mboten pinggir niku kali, nggih. pinggir Nggih, kali, ya. tutupan gerbang ngoten kan. Hmm. Kula mlebet pundi? Nggih ngapunten nggih, mriki kan kertose menawi kiai itu kan nggih mulia. Iya, beda, Mak. Di keramik, Nggak, di kitchen kan opo ngoten. Nggak biasa aja pakai anu toh. Nggih pakai ngeten Bisa. mawon kan. Bisa. Tapi nggih rada lebar soalnya kan berdua Iya. ngoten. Pundi bingung mriki kula. Endi ya iki makame ngono. Iku koyo nggih sik napa kata-kata bunga-bunga ngoten kan di kata sing sowan mriki. Oh, iki Kopi ternyata- Pai pernah ke situ, siapa saja yang ke situ. Nggih. Itu kesederhanaan beliau itu. Antara itu. Jadi beliau itu mencintai istrinya yang saya tangkap ya seperti itulah. Pokoknya dimuliakan banget sih. Tidak boleh istrinya itu apa ya pokoknya beliau itu menganggap istrinya itu jasanya luar biasa. Itu ya antara lain termasuk yang saya anu lah saya amati beliau seperti itu ya. Cukup Mas. Bisa lanjut. Lanjut ndak. Gimana? Dan niku sebelah mriki wonten 3 mboten. Ya itu makanya satunya Pak Yai Bayu Fatoni, satunya lagi Pak anu juga pengelola situ. Mantunya Pak Bayu Fatoni namanya Pak Hamzah. Ada 4 orang yang itu dulu pengelola pengelola Masjid Sunan Kalijogo termasuk itu yaitu Mbah Bayu Fatoni itu yang saya maksud tadi pengelola awal itu Pak Bayu Fatoni itu ya beliau punya menantu namanya Hamzah itu sudah meninggal di makam di situ yang sampai sekarang titik dan memang warga situ memang punya tanah wakaf di situ itu ya disempat tidak semua orang bisa dimakamkan di situ kecuali orang tertentu. Niki semerep betul. Takmir. Ya Pak Alfian itu Oh niku. dulunya kan Pak Zainul, Pak Bawi pernah, terus Pak Jabawi sudah ganti Pak Zainul, Pak Zainul sekarang ya Pak Alfian, terus Pak Munir itu rumahnya dekatnya Al-Qudri, itu termasuk kepercayaannya Sunan Kalijogo. Lah kemarin hari Sabtu kemarin itu malam itu adalah Masai Sunan Kalijogo, ada beberapa orang yang pernah berjasa di Sunan Kalijogo, entah itu sebagai amir, sebagai imam dan macam-macam, sebagai penyandang dana, termasuk mengkholi terus Pak Datu Susilo sendiri pewakaf. Setiap tahun begitu. Jadi Sunan Kalijogo itu sekarang rutin setiap tahun sekali itu ada semacam tahlil Masai Sunan Kalijogo.
Suki yang Nurjati, putra putri beliau. Putra putri beliau apa sudah dua, satunya Mbak Ain, satunya Mbak Arif. Dua. Tapi yang satu dimakamkan di Surabaya, yang satu dimakamkan di Solo. Didikannya Mbak itu makanya Pak Arif. Teman saya juga dulu, saya panggilnya Mas gitu. Jadi boleh dibilang itulah peninggalan sejarah ada terkaitnya dengan NU, karena Mbak Mukit adalah salah satu orang yang kepercayaan Ki Ahmad Siddiq pencetus penerimaan asas tunggal Pancasila oleh yang meninggal tahun 82. Baik teman-teman, nggak terasa ya udah 30 menit kita membersamai teman-teman yang ada di rumah. Sekian Nazasya Nabila. Dan saya Liza Nazidya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.